Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bertemu kembali pada kesempatan kali ini dengan saya Andi Prastowo. Beberapa waktu yang lalu kami ada request dari teman-teman untuk menyajikan atau memberikan tutorial tentang cara menerjemahkan yang praktis atau sederhana tapi kualitasnya juga sudah cukup lumayan baik, yaitu kita akan menggunakan aplikasi penerjemah yang disediakan oleh Word, ya, oleh Microsoft Word. Baik, caranya bagaimana? Caranya mudah. Kalau kita ingin menerjemahkan dari referensi asing atau referensi yang berbahasa Inggris misal, ya, oke, kita coba cari. Google sebelum kita cari dari Science Direct, ya. Oke, coba kita cari melalui Science Direct. Education misal. Oke, misal di sini kita ketemu beberapa jurnal, contohnya. Nah, ini sebuah jurnal internasional, ya, dari jurnal Index Scopus, ya. Silahkan teman-teman misal ingin menerjemahkan kalimat yang ada di, biasanya kalau di jurnal internasional yang berkualitas bagus, grammarnya juga baik, maka kita akan alat atau mesin juga cenderung mereka bisa menerjemahkan dengan baik pula. Kemudian kita masuk ke Microsoft. Sebelumnya kita copy, ya. Jadi sumber ini kita copy, kita blok, kemudian kita copy, terus kemudian kita masuk ke Word. Setelah di copy, kemudian kita klik kanan, ya, kita letakkan di sini terlebih dahulu. Kemudian setelah kita paste di sini, kemudian kita blok lagi, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih menu terjemahan, dan pastikan bahwa Microsoft Office kita online, ya, tersambung dengan internet. Kalau posisi offline tentu tidak bisa. Nah, kemudian kita klik terjemah. Nah, mesin di Microsoft itu Microsoft Word, ya, itu akan berjalan, atau di Office akan berjalan. Ini kami menggunakan Office 365. Ini misal terdeteksi berbahasa Inggris, ya, tentu ketika kita menerjemahkan jangan menerjemahkan dalam jumlah banyak sekaligus, ya, untuk memastikan bahwa kalimatnya tepat, kalimatnya baik, ya, kita terjemahkan satu persatu, ya, satu persatu dalam artian per paragraf atau mungkin per kalimat. Nah, di sini mau kita ubah ke apa? Misal ke bahasa Indonesia, kita tinggal pilih ke bahasa Indonesia. Sudah jadi, ya. Kalau sudah, kemudian kalau kita mau mengganti yang berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, tinggal kita masukkan, klik, nanti akan berubah dengan sendiri. Literatur yang berkembang berfokus pada apa yang disebut sistem pendidikan bayangan dari pembimbingan tambahan swasta dan berkontribusi pada pemahaman tentang perhubungan antara pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Makalah ini dikontekstualisasikan dalam literatur yang lebih luas, menarik data kuesioner dan wawancara dari siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya di Myanmar, dan mengamati bahwa pendidikan bayangan dapat mengurangi serta suplemen. Kita lihat di sini, ya, memang tidak terlalu maksimal, namun insya Allah ini bisa membantu kita untuk membaca cepat. Selama beberapa dekade, pendidikan publik di
Myanmar telah menderita stringency. Nah, ini stringency ini apa, ini belum bisa diterjemahkan. Kemudian kelas besar dan kurikulum yang kelebihan beban. Siswa dan keluarga mereka telah mencari bimbingan belajar swasta, terutama dari guru sekolah negeri untuk melakukan pendidikan sekolah. Dan guru dan penyedia lainnya telah menyambut pendapatannya dapat mereka peroleh. Akibatnya, bimbingan belajar swasta telah tertanam dalam kehidupan banyak siswa dan guru dan telah menghabiskan waktu dan energi yang seharusnya dihabiskan untuk pendidikan sekolah. Namun, bimbingan belajar swasta juga telah membantu menjaga sistem sekolah tetap berjalan. Oke, ini yang kita menerjemahkan dari bahasa asing, bahasa Inggris salah satunya ke bahasa Indonesia. Lantas bagaimana kalau kita ingin mengubah dari bahasa Indonesia ya ke bahasa Inggris? Kita cari dari jurnal di Sinta 2 ya, yang kita pastikan jurnalnya editorialnya bagus. Kita masuk di sinta.ristekprint.go.id, kemudian kita pilih di source-nya, kita pilih jurnal, kemudian kita pilih di sini yaitu afiliasi. Nah, oke. Enggak, kita pilih yang bukan maaf, kita pilih yang cluster Sinta 2. Kemudian kita pilih, silakan teman-teman bisa memilih di sini. Misal kita pilih dinamika pendidikan ya. Kita pilih salah satu di sini ya. Kita klik ketemu. Oke, kita lihat. Rapopo. Oke, kita unduh dulu karena di sini lama ya. Kamu salah satu jurnalnya. Coba kita copy paste ya. Kita cari yang bahasa Indonesia semuanya. Kita copy ya, ini contoh. Kita copy spesial. Nanti ini banyak istilah-istilah yang semestinya nanti diperbaiki dulu ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan dari kalimat berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pastikan satu kalimatnya menggunakan kalimat yang efektif dan efisien, sederhana, dan pastikan menggunakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Namun kalau di sini kan masih campur ya. Nah, kita akan terjemahkan. Oke. Ini terpotong-potong tampaknya. Nah, mungkin karena tadi berasal dari. Oke, kita coba akan gabungkan dulu supaya tidak terpotong-potong. Kita akan mulai ya. Ini sudah jadi. Salah satu permasalahan kayak kita ubah di sini ke Inggris gitu ya. Udah jadi, kalau kita mau ubah ini tinggal kita sisipkan di sini, teman-teman. Nah, nanti di sini juga ada istilah-istilah ya.
Oke, ini adalah hasil terjemahan, dan teman-teman kalau mau membandingkan dengan sebelumnya tinggal dicek di sebelah kanannya ini. Oke, saya kira ini salah satu alat yang sangat membantu kita. Ini dipersembahkan oleh Microsoft. Jadi kita sekarang semakin banyak pilihan untuk menerjemahkan. Nah, harapannya nanti setelah kita terjemahkan seperti ini, kemudian kita masih perbaiki grammarnya. Ya tadi harapannya sebelum kita terjemahkan, yang lebih baik adalah kita pastikan kita susun kalimat berbahasa Indonesia ini dengan grammar yang tepat, grammar aktif, yang menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, yang tidak perlu bercabang-cabang atau kalimat majemuk. Itu akan memudahkan untuk proses translate, dan ketepatannya kemungkinan sangat tinggi. Oke. Baik, ini contoh saja. Saya kira demikian dari saya untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Jangan lupa jika tayangan ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan klik subscribe dan like. Kemudian silahkan berikan komentar untuk pengembangan dari channel ini, dan silahkan bisa di share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.